Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Andika Baktiar dari kelas 1A Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini, di video kali ini, saya akan membahas tentang usaha-usaha yang ada dalam fisika, di mana usaha dalam fisika terbagi atas 3, yaitu ada usaha mekanik, usaha listrik, dan usaha energi. Selanjutnya, kita masuk ke definisi dari usaha-usaha yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada usaha mekanik. Usaha mekanik adalah hasil kali antara gaya yang diberikan pada suatu benda dengan perpindahan benda tersebut ke arah gaya. Atau dengan kata lain, usaha mekanik adalah energi yang digunakan untuk memindahkan benda tersebut. Lanjut, kita masuk ke definisi dari usaha listrik. Usaha listrik adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik di antara dua titik dalam suatu medan listrik. Selanjutnya, usaha energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan. Energi itu dapat berupa macam-macam, seperti energi mekanik, di mana ada kinetik dan potensial, energi listrik, energi panas, energi kimia, energi cahaya, dan energi nuklir. Dan satuan energi itu adalah joule. Selanjutnya, kita masuk ke definisi dari energi-energi yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada energi mekanik dan energi listrik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena gerak dan kedudukannya, di mana terdiri dari energi kinetik karena gerak benda dan energi potensial karena posisi atau ketinggian dari benda tersebut. Lalu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh aliran muatan listrik atau elektron melalui suatu penghantar. Energi ini digunakan pada alat listrik seperti lampu, motor listrik, dan lain-lain. Selanjutnya, ada energi kimia dan energi panas. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan atom atau molekul suatu zat yang dapat dilepaskan melalui reaksi kimia. Contohnya seperti baterai, makanan, dan bahan bakar. Selanjutnya, energi panas. Nah, energi panas adalah energi yang terkait dengan gerak acak partikel-partikel dalam suatu benda, di mana semakin besar energi panas, maka semakin tinggi juga suhunya. Selanjutnya, energi cahaya dan energi nuklir. Energi cahaya adalah energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, termasuk cahaya tampak, sinar UV, dan inframerah, dan lain-lain. Lalu energi nuklir, di mana energi nuklir adalah energi yang tersimpan dalam inti atom, dilepaskan melalui reaksi fisi atau fusi inti. Selanjutnya ada energi potensial dan energi kinetik. Untuk definisi dari energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kondisinya, misalnya ketinggian atau gravitasi, atau elastisitas atau pegas. Lalu kita masuk ke energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari usaha mekanik. Di sini, seseorang mendorong kotak dengan gaya 50 Newton sejauh 4 meter dan gaya searah perpindahan di mana cos θ sama dengan 0 derajat. Lalu di sini pertanyaannya kita disuruh menghitung usaha mekaniknya. Di sini rumusnya itu usaha sama dengan gaya dikali perpindahan lalu dikali dengan cos θ, di mana keterangannya itu W sama dengan usaha, satuannya adalah joule, dan F sama dengan gaya, satuannya itu Newton. Lalu S itu sama dengan perpindahan, satuannya meter, dan cos θ
sudut antara gaya dan arah perpindahan. Kita masuk ke rumusnya. W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Sebelumnya, di sini soalnya mengatakan karena arah gaya dan perpindahan searah, maka cos theta sama dengan 0 derajat, maka cos theta sama dengan 1. Langsung kita masukkan ke rumusnya. W sama dengan 50 Newton dikali dengan 4 meter dikali dengan 1. Maka didapatlah hasil 200 Joule. Jadi, usaha mekanik dari benda tersebut adalah 200 Joule. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari usaha energi. Di sini, sebuah benda kecepatannya berubah dari 2 meter per second ke 6 menit per second. Massanya 4 kg. Lalu kita disuruh menghitung usaha yang dilakukan dari benda tersebut. Selanjutnya kita masuk ke rumus umum. Untuk rumus umumnya itu W sama dengan delta E. Delta E sama dengan EK2 dikurang dengan EK1. Untuk keterangannya itu W sebagai usaha dan delta E adalah perubahan energi. EK1 itu sebagai energi kinetik awal dan sedangkan EK2 itu energi kinetik akhir. Maka untuk mencari energi kinetik awal maka dimasukkanlah rumus 1/2 dikali mv kuadrat. Maka 1/2 dikali dengan 4 dikali dengan 2 kuadrat. Maka didapatlah hasil 8 Joule. Jadi nilai dari energi kinetik awal itu 8 Joule. Nah, kita sudah mendapatkan energi kinetik awal. Selanjutnya kita harus mencari juga energi kinetik akhirnya. Untuk mencari energi kinetik akhir di sini kita masukkan nilai 1/2 dikali dengan 4. Lalu dikalikan lagi dengan 6 kuadrat. Maka dapatlah hasil 72 Joule. Nah, dari rumus umum yang saya sebutkan tadi, maka W sama dengan energi kinetik akhir itu dikurang dengan energi kinetik awal. Jadi 72 Joule itu dikurang dengan 8 Joule, maka didapatlah hasil 64 Joule. Jadi usaha yang dilakukan pada benda tersebut adalah 64 Joule. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari usaha listrik. Di sini soalnya yaitu pada tegangan 10 volt mengalir arus 3 ampere selama 5 second. Lalu kita disuruh menghitung usaha listrik yang dilakukan. Kita di sini memakai rumus W sama dengan F dikali I dikali dengan T. Untuk keterangannya itu W sama dengan usaha listrik atau energi listrik tersebut. Lalu F itu tegangan atau volt. I itu arus listrik atau ampere. Dan T itu waktu. Satuannya itu detik. Dan Q itu muatan listrik. Satuannya coulomb. Nah, yang pertama-tama yang diketahui dari nilai-nilai atau data-data dari soal yang tadi yaitu F itu sama dengan 10 volt dan I-nya itu 3 ampere dan untuk waktunya itu 5 second atau detik. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya di mana W sama dengan F dikali I lalu dikalikan lagi dengan T. Maka W sama dengan 10 volt dikali dengan 3 ampere lalu dikali lagi dengan 5 second atau detik. Maka didapatlah hasil 150 Joule. Jadi usaha listrik yang dilakukan adalah sebesar 150 Joule. Selanjutnya tadi saya ada sebutkan beberapa energi-energi. Nah, di sini saya masukkan juga contoh soal dari energi-energi yang saya sebutkan tadi. Di sini yang pertama itu ada energi mekanik. Nah, untuk contoh soalnya itu ada benda bermassa 2 kg bergerak 4 menit per second di ketinggian 5 meter. Lalu di sini contoh soalnya lalu di sini kita disuruh menghitung energi mekaniknya jika G sama dengan 10 menit per second kuadrat.
Nah, untuk rumusnya di sini energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Di mana ada keterangannya di bawah M sama dengan EK ditambah dengan EP. Sudah saya sebutkan tadi untuk apa itu M, apa itu EK, dan apa itu EP. Nah, selanjutnya kita mencari energi kinetik. Untuk mencari energi kinetik atau EK, itu kita menggunakan rumus 1/2 dikali M dikali dengan V pangkat V kuadrat. Lalu kita masukkan rumus yang tadi, 1/2 dikali 2 dikali lagi dengan 4 kuadrat. Maka didapatlah hasil 16 Joule. Nah, energi kinetiknya kita sudah dapat yaitu yaitu sebesar 16 Joule. Lalu kita harus mencari lagi energi potensialnya. Untuk mencari energi potensial, di sini kita menggunakan rumus energi EP sama dengan M dikali G dikali H. Tinggal kita masukkan nilai-nilai yang ada pada soal tersebut. EP sama dengan 2 dikali 10 dikali dengan 5. Maka didapatlah hasil 100 Joule. Nah, di sini kan pertanyaannya kita disuruh menghitung energi mekaniknya. Untuk mendapat nilai dari energi mekanik, maka energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Maka tinggal kita masukkan tadi nilai dari energi potensialnya itu 16 Joule. Lalu energi potensialnya itu 100 Joule. Maka cukup kita jumlahkan 16 Joule ditambah dengan 100 Joule, didapatlah hasil 116 Joule. Jadi, energi mekanik pada benda tersebut adalah 116 Joule. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari energi listrik. Di sini arus 2 ampere mengalir pada tegangan 12 volt selama 10 second atau detik. Lalu kita di sini disuruh menghitung energi listriknya. Lah, di sini rumusnya itu ET sama dengan F dikali I dikali dengan T. Untuk keterangannya itu I adalah energi listrik. Dan F itu tegangan, satuannya volt. Arus listrik itu satuannya ampere, dan T itu waktu, satuannya detik. Maka tinggal kita masukkan data-data yang ada pada soal tersebut. Energi listrik sama dengan 12 dikali 2 dikali dengan 10. Maka didapatlah hasil 240 Joule. Jadi energi listrik pada soal tersebut adalah 240 Joule. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari usaha-usaha yang ada dalam fisika. Mungkin sudah cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.